Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya akramal akramin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala. Setelah pertemuan yang lalu kita membahas tentang adab bekerja, kita akan melanjutkan bagaimana kalau orang itu bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri. Dia tidak bisa membantu orang lain, namun ada solusinya yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di kelompok yang keempat ini. Jadi adab antara terbitnya matahari sampai zuhur, atau sebetulnya ini waktu siang lah. Kalau kita katakan waktu siang, silahkan mau bekerja apa saja. Nah, adab-adabnya dan pilihan Imam Ghazali ada 4. Yang pertama, belajar, sibukkan diri dengan belajar atau mengajar. Yang kedua, sibukkan diri dengan tasbih, berzikir dan yang sebagainya. Yang ketiga, sibukkan dengan diri dengan bekerja, tapi bekerjanya ingin niatan yang baik kepada muslimin, memasukkan kesenangan kepada muslimin, membantu orang lain, membantu para fakir fuqara miskin, dan ini memang membantu orang. Dan yang keempat ini kita akan baca pada pertemuan kali ini. Al-halatur rabi'atu, keadaan yang keempat. Allah taqwa ala dzalika. Kamu tidak mampu untuk demikian itu. Artinya kita tidak mampu untuk menjadi kelompok pertama, kedua, ketiga juga membantu orang, tidak mampu. Kalau begitu solusinya, fashtaghil bihajatika iktisaban ala nafsika. Maka sibukkan dengan hajat-hajatmu. Berusaha untuk diri sendiri saja dulu, gitu. Au ala iyalika. Atau kalau mau ditambah, ini lebih bagus, bukan hanya diri sendiri niatnya. Niatnya ingin membantu keluarga. Nah, jadi sekali lagi kerja, tetap kerja seperti biasa di posisi masing-masing. Ada yang pekerjaan itu apa saja halal, oke. Tapi niatnya untuk menghidupi keluarga atau menghidupi diri sendiri lah setidaknya. Wa qad salimal muslimuna minka. Yang penting orang-orang muslim selamat dari kamu, selamat dari kita. Yang penting tidak mengganggu orang lain. Yang penting tidak mengambil harta orang lain yang orang lain akan tidak selamat dengan itu. Jadi kalau ada orang yang ternyata mengganggu orang lain, mengganggu harta orang lain, itu tidak selamat orang muslimin yang lain. Atau bahkan mohon maaf kalau yang banyak meminta tapi mengganggu orang lain. Bukan karena terpaksaan sangat-sangat. Artinya terus dia meminta kepada orang lain sampai orang lain merasa terganggu. Nah, ini kan tidak selamat orang lain. Ayo berusaha supaya orang lain itu, khususnya muslimin, selamat dari kamu. Selamat dari kita. Kita sudah artinya mencukupi diri kita sendirilah. Setidaknya itu niat untuk ingin bekerja. Kalaupun belum punya pekerjaan, bergerak saja, berniat untuk mencukupi diri kita atau setidaknya sekeluarga. Sehingga tidak merepotkan yang lain.
Wa amanu min lisanika wa yadika, dan aman kaum muslimin aman dari lisan kita dan tangan kita. Artinya tidak merusak orang lain, tidak membuat keonaran di hadapan publik, tidak meresahkan orang lain, tidak menjadi sampah masyarakat. Setidaknya wasalima laka dinaka wasalima laka dinuka idlam tartakib ma'siyatan. Dan selamat untukmu agamamu, ingatlah ketika tidak berbuat kemaksiatan. Jadi yang penting tidak maksiat aja dulu. Makanya untuk yang kaya, anjuran dari Allah Subhanahu wa taala adalah berinfak. Sedangkan untuk orang yang miskin, agar mencukupi diri sendiri, menjaga yang halal saja. Jangan sampai maksiat saja. Itu saja, sudah. Selamat agama sudah cukup itu. Fatanala bidzalika darajata ashabil yamin. Maka kamu akan mendapatkan dengan demikian itu, dengan berusaha tidak maksiat saja. Artinya tidak mengganggu orang lain saja, itu mendapatkan derajat ashabul yamin. Tetap orang-orang yang ashabul yamin, mereka yang ashabul yamin ini karena ingin maksudnya itu beribadah. Ashabul yamin, dan di surga nanti ada kita, kelompok surga adalah ashabul yamin. Dan kita niat di dunia ini, niat untuk tidak mengganggu orang lain karena salam. Assalamualaikum, selamat kalian, selamat, tidak akan saya ganggu hartanya, tidak akan mengganggu kehormatan Anda, selamat kalian. Ketika selamat begitu, kita menyatakan diri kepada orang lain kita itu aman, maka kita juga secara tidak langsung sudah niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. In lam takun min ashabit taraqqi ila maqamatis sabiqin, walaupun tidak termasuk kepada orang-orang yang meningkat seperti makom-makom yang terdahulu. Ada makom yang alim ulama, iya derajatnya luar biasa, keilmuan yang belajar mereka di kelompok yang hal yang pertama, yang keadaan pertama yang sudah kita bahas. Ada yang ahli zikir yang luar biasa. Ada yang ahli membantu orang lain. Wah, luar biasa. Setidaknya kalaupun tidak demikian, setidaknya tidak mengganggu orang lain. Kita termasuk selamat. Selamat aja diri kita juga. Sudah bagus itu juga. Kalaupun belum bisa meningkat, ya kalau bisa, kalau niat itu harus ditingkatkan. Setidaknya dari niatnya. Kita ingin niat membantu orang dulu nih. Kalau sudah mapan nanti baru sibukkan diri dengan zikir deh. Nah itu bisa saja diawali dengan niat seperti itu. Jadi yang bekerja, target nanti sampai pensiun, misalnya setelah pensiun baru fokus ke ibadah. Niat saja dulu, harus ada niat, diawali dengan niat. Walaupun bukan anjuran ya, tetap harus diniatkan untuk terus meningkat. Dah selamat, fahadha aqallu darajat, inilah sedikitnya derajat fi maqamiddin, dalam maqam agama, dalam derajat agama. Wa ma ba'da hadza fahuwa min marati asyaitan. Adapun yang di bawah ini, setelah ini, yang setelah itu dia misalkan tidak bisa mencukupi diri sendiri, mengganggu orang lain, mengganggu harta orang lain, mengganggu kehormatan orang lain untuk mendapatkan sesuap harta itu, suap nasi, harta yang sedikit itu didapatkan dengan cara tidak halal, misalkan mengganggu orang lain, ya itulah permainan, sudah masuk ke permainan setan. Hati-hati. Wa dzalika bi an tashtagila wal iyadzu billah, dan itu sibuk misalkan, dan naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dijauhkan dari oleh Allah Subhanahu wa taala dari demikian itu, bima yahdimu dinaka, itu akan menghancurkan agama. Kalau sudah tidak bisa menjaga diri saja sudah tidak bisa, maka itu akan menghancurkan agama. Autu'dhi abdan, atau menyakiti hamba min ibadillah, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita menyakiti hamba yang lain, selain kita itu tidak bisa naik, nanti di akhirat jangan-jangan kita termasuk kepada yang muflis. Kita yang rugi nanti. Ruginya itu karena menyakiti orang lain, maka kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan beralih kepada orang lain. Kalau sudah habis kebaikan kita, keburukan orang lain yang akan kita tanggung. Na'udzubillah. Sudah hancur kalau seperti itu. Sudah muflis, bangkrut kita. Jangan sampai mengganggu orang lain, menyakiti orang lain. Udah itu saja, yang penting diri kita saja. Fahadhihi rutbatul halikin. Kalau misalkan sudah mengganggu orang lain, sudah ke ranah itu, maka sudah ke derajatnya orang-orang yang celaka itu. Wa iyyaka an takuna fi hadhihi tabaqah. Hati-hati ke kelompok ini, hati-hati ke derajat yang ini, jangan sampai. Wa'lam, dan ketahuilah annal abda fi haqqi dinihi ala thalathi darajatin. Dan ketahuilah bahwasanya seorang hamba di hadapan kedudukan agamanya ada 3 derajat. Yang pertama imma salimun, adapun orang yang selamat, yaitu yang selamat ini wahwal muqtasiru ala ada'il faraidi wa tarkil ma'asi. Yang penting selamat sajalah dia dalam agama ini, yang penting selamat saja. Dia mengamalkan yang fardu dan meninggalkan maksiat. Udah, yang penting selamat. Dengan itu juga selamat. Insya Allah selamat. Aurabihun, atau derajat yang kedua naik. Ada orang yang beruntung. Ini mau untung. Kalau tadi hanya balik modal saja, ngerjakan yang fardu. Oh, kalau tidak kerjakan yang fardu, rugi, buntung kita. Atau melaksanakan maksiat, wah bahaya itu. Sudah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang beruntung, bukan hanya asal selamat. Kalau asal selamat, antara-antara nanti bisa jadi celaka juga. Aurabihun, atau yang untung, wahwal mutatawwi' bil qurbat wan nawafil. Dan yang untung itu dia yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertabarru' artinya menyumbangkan diri, waktu dan tenaganya untuk melakukan juga hal-hal yang sunnah, yang nawafil. Selain mengerjakan yang fardu, meninggalkan maksiat, dia juga menjauhi yang makruh, menjauhi apalagi yang syubhat misalkan. Dan dia terus laksanakan yang sunnah-sunnah, yang nawafil. Atau ada lagi yang ketiga, dan ini bahaya, au khasirun, atau rugi. Wa huwal muqtasiru 'alal lawazim fa illam taqdir an takuna rabihan. Nanti yang khasir ini, yang rugi ini, yang mereka tidak mampu melaksanakan yang wajib-wajib. Artinya yang fardu tidak dilaksanakan, yang maksiat justru malah dikerjakan. Na'udzubillah, ini yang rugi. Rugi, hati-hati. Nah, sekarang fa'ilam takdir antakuna robihan. Kalaupun kita tidak bisa menjadi orang yang untung, fajtahid antakuna saliman. Udah, berusaha saja. Setidaknya kita selamat saja. Usahakan kita itu yang fardu jangan sampai ditinggalkan. Usahakan jangan sampai sekuat tenaga melaksanakan kemaksiatan, jangan sampai sama sekali. Nawafil memang kita sekuat tenaga, berbuat baik memang kita semampunya. Tapi kalau maksiat harus mampu meninggalkan maksiat. Udah, jangan sampai maksiat aja. Dan yang fardu laksanakan, beres. Selamat. Wa iyyaka tsumma iyyaka an takuna khasiran. Hati-hati. Hati-hati agar kamu menjadi orang-orang yang merugi. Jangan sampai jadi rugi. Ini kalau kita rugi
secara material saja, ruginya kita nggak mau rugi. Dalam hal ekonomi saja kita nggak mau rugi. Apalagi nanti di akhirat nanti. Naudzubillah, jangan sampai termasuk orang-orang yang merugi. Wal abdu fi haqqi sa'iril ibad lahu thalathu darajatin. Dan sekarang seorang hamba jika dibandingkan dengan hamba-hamba yang lain, hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada 3 derajat. 3 derajat juga ya. Tadi 3 derajat, ada yang selamat, yang penting selamat, ada yang untung dan ada juga yang rugi. Dan sekarang hamba kalau misalkan dibandingkan dengan hamba-hamba yang lain ada 3 derajat. Yang pertama al-ula an yanzila fi haqqihim manzilatal kiramil bararah minal malaikah. Ada yang kedudukannya sederajat dengan para malaikat. Dia manusia ya, seperti biasa hamba, artinya manusia, Bani Adam, tapi sederajat dengan malaikat. Ya, mereka itu siapa yang sederajat malaikat? Wa huwa an yas'a fi aghradihim rifqan bihim wa idkhalan lisururi ala qulubihim. Dia itu yang selalu berusaha untuk membantu kaum muslimin dan memasukkan kesenangan ke hati-hati orang muslimin. Yaitu derajatnya seperti malaikat lah. Malaikat biasanya yang di pikiran kita yang suka membantu gitu. Nah ini kita yang berusaha membantu orang lain, sama artinya seperti malaikat yang selalu membantu. Atsaniyatu yang kedua, keadaan yang kedua, an yanzila fi haqqihim manzilatal bahaim wal jamadat. Yang kedua ini derajatnya sederajat dengan hewan ternak dan benda-benda mati. Artinya dia tidak bermanfaat kepada orang lain, artinya dia tidak bisa membantu orang lain, ya udah dia saja sendiri. Yang penting dia sendiri. Seakan-akan dia mati. Dia benda mati. Fala yanaluhum khairan, dan orang-orang lain tidak mendapatkan kebaikan apa-apa dari dia. Walakin yakufu anhum syarrahu, tapi setidaknya dia cukuplah, dia tidak mengganggu orang lain, tidak merusak orang lain. Ats-tsalitsatu yang ketiga, ini an yanzila fi haqqihim manzilatal aqarib wal hayyat. Ini seperti kalau kepada orang lain itu seperti kalajengking dan ular. Artinya membahayakan orang lain. Ini hanya gambaran saja yang membahayakan. Bukan berarti derajat kalajengking ini hina, bukan. Artinya orang kok bisa membahayakan kepada orang lain. Wasiba, dan dia seperti binatang buas yang mau memburu orang lain. Kalau ada orang lain mau diburu saja. Ad-dhariyat, yang membahayakan. La yurja khairuhu, tidak bisa diharapkan kebaikannya. Wa yattaqi syarrahu, dan ditakutkan kejelekannya. Ada orang itu seakan-akan kalau ada dia itu orang-orang takut. Nah, ini menjadi sampah masyarakat, menjadi membahayakan untuk orang lain. Ini setingkat dengan seperti kalajengking, seperti halnya ular, binatang yang membahayakan di hadapan hamba-hamba yang lain. Fa'ilam takdir, sekali lagi ini contoh-contoh saja diutamakan, dicontohkan oleh Imam Nawawi. Fa'ilam takdir ala antal haqob biufuqil malaikah, kalaupun tidak bisa membantu seperti para malaikat, fahdhar an tanzila an darajatil bahaim, hati-hati jangan sampai turun an darajatil bahaim wal jamadat, dari derajat yang binatang dan benda mati, ila maratibil aqarib wal hayat wasibah doriyat. Jangan sampai ke kelompok yang ketiga, jangan sampai. Setidaknya kalau tidak bisa mengganggu orang lain, jangan sampai kita menjadi benalu untuk orang lain, menyusahkan orang lain, membahayakan orang lain. Jangan sampai itu. Fa in radita li nafsikan nuzul min a'la illiyin fala tardab
laha bil hawa ila asfali safilin. Kalau kita jangan kalau kamu ridho misalkan untuk diri sendiri turun dari a'la illiyin, dari yang atas sampai ke bawah, fala'allaka tanju kafafan la laka wala alaika. Hati-hati itu, hati-hati. Nanti tidak bisa mencukupi diri sendiri, tidak punya modal untuk diri sendiri saja tidak punya. Fa'alaika fi bayadi naharika an la tashtagila illa bima yanfa'uka fi ma'adika au ma'ashika alladhi la tastaghni anil isti'anati bihi ala ma'adika. Setidaknya siang hari itu kita sibukkan diri dengan apa yang manfaat untuk kembali kita ke tempat kembali kita, yaitu akhirat, kampung akhirat, dan kita itu hidup untuk jangan sampai meminta tolong terus kepada orang lain. Harusnya kita sibukkan diri kita setidaknya untuk akhirat kita sudah berbekal untuk akhirat. Jadi laksanakan untuk akhiratnya, dan untuk dunianya kita topang setidaknya diri kita sendiri, jangan sampai menjadi menyusahkan orang lain. Fa in ajazta al qiyam bihaqqi dinika ma'a mukhalatatin nas wa kunta la taslimu fal uzlatu aula. Kalau misalkan kita ketika berbaur dengan orang lain, kita tidak bisa memastikan diri kita tidak bisa mencelakakan orang lain. Kalau saya keluar orang lain, pasti mulut saya ngomong yang menyakiti orang lain. Wah, hati-hati. Kalau kita keluar ke orang lain terus menginginkan harta orang lain, kita berbahaya untuk orang lain, maka lebih baik kita beruzlah, menyendiri saja. Fa'alaika biha fafihan najat wal salamah. Dan itu lebih selamat. Dan ketika kita beruzlah udah sendiri saja, jangan ngomong, artinya udah selamat saja, yang penting diri kita selamat saja dulu. Sudah itu juga segitu akan selamat. Fa'in kanatil wasawis fil uzlah tujadzibuka ila ma la yardallah walan taqdir ala qam'iha biwadha'ifil ibadat fa'alaika bin naum. Kalau misalkan ketika beruzlah pun, kita ketika menyendiri pun masih kepikiran yang tidak benar, ketika bersendirian pun kita nggak benar, artinya kita masih berpotensi untuk melaksanakan yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Kita tidak bisa beribadah ketika sendirian pun, ya udah alaika bin naum, udah lebih baik tidur saja. Ini pun memang bukan pilihan utama ya, udah tidur saja udah mendingan. Setidaknya kalau dengan tidur fa'alaika bin naum fa huwa ahsan ahwalika wa ahwalina. Itu kalau dengan tidur udah itu lebih baik keadaannya. Artinya dengan tidur kan tidak menyakiti orang lain. Dengan tidur kita juga tidak berbuat maksiat. Nah, udah tidur aja lah yang penting. Kalau misalkan kita tidak tidur malah menyakiti orang lain, malah nanti kita bermaksiat, mendingan tidur. Idza ajazna 'alal ghanimah radina bisalama fil hazimah fa akhussu bihali min salamati dinihi fi ta'til hayatihi idzin naum akhul maut wa huwa ta'tilul hayat wal tihaqun bil jamadat. Tapi ini pun tidur itu memang bukan solusi yang pertama, itu solusi terakhir. Kalau misalkan sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, baru tidur. Karena itu memang paling selamat. Tapi ingat, tidur itu adalah membuang-buang waktu hidup kita sebetulnya ya. Kita sebetulnya bisa membantu orang lain, bisa. Ayo kita gunakan waktu kita itu untuk beribadah. Kalau sudah tidur, kita seperti orang mati. Kalau sudah tidur, kita seperti benda-benda mati yang tidak bermanfaat apa-apa. Akhirnya hanya menunggu mati saja. Dan sebaiknya kita jauhkan. Itu solusi yang terakhir. Dan mudah-mudahan bermanfaat.
apa yang kita bicarakan. Nah ini adab kita ketika pagi dan artinya siang hari kalau misalkan tidak bisa apa-apa lagi, itu tadi solusi terakhir adalah tidur saja di siang harinya. Dan kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.